Cerita ini murni merupakan interpretasi, spekulasi, dan headcanon pribadi, jadi kebenarannya bisa saja tidak akurat. Cerita ini bermula di negara Jepang, tepatnya di sebuah kota bernama Kyoto. Saat itu masyarakat kota Kyoto hidup dengan aman, damai, dan tentram. Tapi ternyata hal ini tidak berlangsung lama, sebab muncul sebuah fenomena misterius. Sebuah makhluk raksasa muncul dari dasar tanah yang berisikan magma. Dia melesat tinggi ke angkasa menggunakan sayapnya. Monster ini cukup dikenal sebagai Dogoran, karena wujudnya yang mirip seperti sebuah dragon atau naga. Dogoran punya ciri-ciri sebagai sesosok monster raksasa mirip dinosaurus, memiliki sayap dan tubuhnya diselimuti api. Tidak diketahui secara pasti penyebab kemunculan Dogoran ini, tapi ada kabar angin kalau munculnya Dogoran ini diakibatkan oleh percobaan manusia yang menguji senjata nuklir di tempat-tempat tertentu. Sehingga Dogoran ini yang konon merupakan makhluk prasejarah yang mendiami tempat tersebut bangkit dan kembali menghirup udara segar permukaan. Fenomena munculnya Dogoran ini menggemparkan masyarakat Kyoto, sebab Dogoran mendarat di sana dan memaksa Kyoto berada dalam status darurat militer. Agresi militer dilakukan untuk membasmi Dogoran, tapi rupanya Dogoran bukan binatang biasa, dia punya kekuatan di luar kapasitas binatang biasa dan manusia sekalipun. Kasus ini semakin diperparah setelah munculnya makhluk raksasa lainnya, dengan kemampuan yang sangat mirip dengan Dogoran, seekor kura-kura raksasa. Kali ini dia muncul dari dasar lautan. Isunya sama seperti kemunculan Dogoran. Kura-kura raksasa ini diperkirakan muncul dari dasar laut akibat nafsu manusia yang berkali-kali melakukan tes nuklir di beberapa daerah wilayah kutub, sehingga membangkitkan kura-kura raksasa ini yang kemudian dijuluki oleh umat manusia sebagai Gameciel. Organisasi militer dunia bersatu untuk memusnahkan dua makhluk raksasa ini dan mengecap keduanya sebagai kaiju, yang berarti makhluk buas misterius. Perlawanan umat manusia terhadap kaiju terus berlangsung. Hingga kemudian, sebuah meteor raksasa jatuh dari langit, menghantam permukaan. Dan bersamanya muncul sosok kaiju lainnya, naga raksasa berkepala 3. Dia cukup dijuluki sebagai Thunder King. Sejak kemunculan Dogoran, dunia terlihat tidak baik-baik saja. Dari munculnya Gameciel dan datangnya Thunder King dari luar angkasa. Berbeda dari Dogoran dan Gameciel, Thunder King punya sifat yang lebih brutal. Dia secara sengaja ingin menghancurkan bumi, sehingga dia menyerang secara membabi buta. Saat itu, sambaran petir secara kejam menyelimuti kota Kyoto. Militer dunia melawan sebisa mungkin. Di saat yang sama, Thunder King menyerang Dogoran, sehingga kedua kaiju ini pun bertarung. Pertarungan sengit terjadi antara dua kaiju ini. Entah apa yang terjadi pada mereka sebelumnya, apakah Thunder King pernah punya semacam dendam dengan Dogoran dan terpelatuk akibat kehadiran Dogoran di permukaan, sehingga seketika dia mendarat ke bumi dan memicu peperangan. Tapi kedua kaiju ini bertarung secara sengit. Thunder King terlampau kuat, bahkan Dogoran sampai kewalahan. Sepertinya Dogoran tidak bisa berbuat banyak lagi. Tapi kemudian bala bantuan datang. Gadarla, kaiju yang datang dari tempat yang jauh. Dia melesat menuju Kyoto dan membantu Dogoran. Siapa Gadarla ini? Seekor kaiju betina dan memiliki ciri-ciri sebagai ngengat raksasa. Kini Dogoran mendapatkan sebuah kekuatan yang luar biasa, 2 lawan 1. Dan setelah pertarungan sengit, Thunder King berhasil dikalahkan. Sayangnya, meskipun Thunder King berhasil dikalahkan, Gadarla tewas dalam pertarungan tersebut. Tapi berkat dialah, Dogoran berhasil mengalahkan Thunder King dan secara tidak langsung menyelamatkan kota Kyoto. Sejak saat itu, Dogoran pergi dan menghilang. Lantas kemanakah Gameciel? Setelah dibangkitkan, dia berhadapan dengan sesosok kaiju misterius lainnya yang bernama Jizukiro. Tidak diketahui secara pasti asal-usul Jizukiro ini. Tapi kemudian setelah melalui pertarungan yang dahsyat, Gameciel berhasil mengalahkannya. Setelah kejadian ini, Kyoto kembali diserang oleh kaiju misterius lainnya. Kali ini seekor kaiju berbentuk laba-laba raksasa yang kemudian dikenal sebagai Kumonges. Seiring organisasi militer Kyoto bersatu melawan Kumonges,
Dogoran kembali muncul dan melawan Kumonges. Kini pertarungan sengit kembali terjadi di kota Kyoto. Hingga kemudian Kumonges berhasil dikalahkan setelah melalui perhelatan panjang. Sejak tragedi beruntun ini, Kyoto mengalami depresi yang sangat luar biasa. Memang benar sejak saat itu pertempuran kaiju sudah tidak pernah terlihat kembali. Dogoran menghilang, Gameciel juga menghilang. Dua kaiju ini dikabarkan menjadi satu-satunya kaiju yang masih bertahan di permukaan bumi. Tapi organisasi militer Kyoto tidak tinggal diam. Kehadiran mereka akan terus memberikan kekhawatiran bagi dunia, sehingga mereka memutuskan untuk membuat senjata anti-kaiju. Saat itu entah bagaimana ceritanya, tapi Kyoto berhasil membentuk sebuah senjata superpower yang dimodifikasi dari mempelajari Thunder King. Sehingga terciptalah sebuah senjata anti-kaiju bernama Mecha Thunder King. Kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan Thunder King. Dan kali ini pertarungan kembali terulang. Mecha Thunder King menyerang tempat yang disinyalir merupakan lokasi persembunyian Dogoran, sehingga Dogoran mengamuk dan melawan Mecha Thunder King. Pertarungan sengit pun terjadi antara sosok kaiju dan senjata antinya, dan Dogoran berhasil mengalahkannya. Percobaan terus dilakukan oleh Kyoto untuk menumbangkan Dogoran dan Gameciel. Mecha Thunder King dirakit kembali menjadi sebuah senjata kaiju yang baru, dan kali ini adalah Mecha Dogoran. Senjata anti-kaiju yang didesain lebih prima dibandingkan sebelumnya dan dibuat menyerupai Dogoran. Percobaan kedua dilakukan oleh Kyoto dan peperangan terjadi sekali lagi. Dogoran kemudian berhasil mengalahkannya. Sejak saat itu, banyak yang mulai tidak sependapat dengan langkah yang diambil pemerintah Kyoto. Sebagian ada yang percaya kalau Dogoran dan Gameciel dari awal tidak pernah mengganggu Kyoto. Hanya saja selama ini masyarakat terlalu paranoid dengan kemunculan monster besar mengerikan seperti mereka. Sehingga perlawanan diinisiasi oleh Kyoto bukan dari Dogoran dan Gamecielnya langsung. Tapi tidak bisa dipungkiri, semenjak munculnya Dogoran dan Gameciel, banyak fenomena aneh terjadi. Seperti kaiju baru bermunculan. Hingga kemudian hal itu terjadi sekali lagi. Tapi kali ini bukan kaiju yang muncul dari alam semesta kita, tapi dia muncul dari dimensi yang berbeda. Dan dia adalah Radian, kaiju raksasa berkekuatan kegelapan. Muncul ke permukaan bumi, mengancam kehidupan bumi sekali lagi. Dan di saat genting seperti ini, seperti biasa Dogoran dan Gameciel datang ke permukaan untuk menghadapi Radian. Seolah-olah membantu Kyoto dan mencoba melindungi bumi dari serangan bertubi-tubi yang dilancarkan kaiju-kaiju misterius ini. Bisa dilihat tentara Kyoto juga terlihat fokus menghadapi Radian, mengindikasikan kalau mereka sudah tidak melawan Gameciel dan Dogoran lagi.